Salam jumpa, Bingkai Sumatera kembali hadir untuk Anda. Kami merangkum berbagai liputan tentang keberagaman, aktivitas kehidupan, dan nilai inspiratif masyarakat Sumatera. Di Desa Sitoluama, Kabupaten Toba Samosir, mahasiswa Politeknik Informatika DEL menciptakan sebuah game yang berpesan tentang pelestarian lingkungan. Pora the Rescuer namanya, mengisahkan tentang seekor ikan pora-pora yang ingin menyelamatkan Danau Toba dari kerusakan lingkungan. Siapa yang menyangka, di Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, berdiri sebuah kampus yang memiliki mahasiswa-mahasiswa terampil dan berprestasi hingga ke tingkat nasional. Salah satunya adalah anak-anak dari Net Studio yang berhasil mengharumkan nama anak bangsa serta Institut Teknologi DEL dengan membuat game tentang pelestarian lingkungan ke kancah nasional bahkan internasional. Net Studio awalnya hanya berjumlah 4 orang dan diberi nama Tim New Eleven DEL. Karena semua anggotanya sudah menjadi alumni, maka sekarang berubah nama menjadi Net Studio yang beranggotakan 11 orang. Di usianya yang terbilang muda, Net Studio berhasil mendapatkan beberapa penghargaan di berbagai macam kejuaraan. Seperti Merit Award Apikta 2014, Winner Indonesia ICT Award 2014 kategori game perguruan tinggi, dan yang paling bergengsi meraih juara dari National Imagine Cup 2014 dalam kompetisi game tingkat nasional. Kegiatan sehari-hari kami itu terus ngembangin produk kami, Pora the Rescuer, sebuah game mobile yang telah kami kembangkan sebenarnya sejak dari mahasiswa kira-kira setahun yang lalu. Jadi setelah lulus kemarin di bulan September, kami lanjut mengembangkan produk tersebut dengan membentuk sebuah mobile game startup. Kami namakan Net Studio. Game Pora the Rescuer adalah sebuah game puzzle yang mengangkat tema tentang lingkungan. Game ini mengisahkan tentang seekor ikan pora yang ingin menyelamatkan Danau Toba dari kerusakan lingkungan akibat sampah. Pora menggunakan gelembung sebagai senjata untuk melawan sampah-sampah yang mencemari habitatnya. Anggota Net Studio berbagi tugas untuk mengerjakan pembuatan game ini. Mulai dari menentukan desain untuk skenario, art untuk grafis desain, sound composing, dan coding. Skenario game ini dibuat orisinil dengan sengaja mengangkat konten lokal Sumatera Utara, yaitu Danau Toba dengan ikan pora yang hidup di dalamnya. Desain gambar animasi juga dibuat dengan tampilan yang menarik dan lucu. Tahap akhir adalah tahap coding, yaitu mengimplementasikan segala sistem yang sudah dirancang ke dalam permainannya. Jadi kami sekelompok mahasiswa di Institut Teknologi DEL, di lokasinya ini langsung bersebelahan dengan Danau Toba gitu. Jadi saat itu kami ingin mengikuti sebuah kompetisi, dan kompetisinya menuntut sebuah ide yang benar-benar original, ide yang benar-benar unik. Lalu kami nyari ide, terus terinspirasi sama Danau Toba yang langsung bisa dilihat dari ruang kelas kami gitu. Jadi kami nyari inspirasi dari situ, kira-kira apa dari sini yang bisa diangkat gitu. Baru kami dapatkan dua hal gitu. Pertama, ikan pora-pora itu sendiri yang semua orang Batak tuh pasti kenal, semua orang sekitar Danau Toba pasti kenal. Lalu yang kedua, dari kondisi Danau Toba sendiri sekarang yang sudah mungkin nggak terlalu begitu asri lagi dibandingkan dahulu gitu, sudah banyak sampah. Untuk saat ini, game Pora the Rescuer hanya tersedia di sistem operasi Windows. Namun Net Studio sedang mengembangkan game ini ke dalam versi yang berbeda. Menurut rencana, game ini akan tersedia di berbagai platform seperti Windows, Android, dan iOS pada bulan Maret tahun ini. Game Pora the Rescuer memang sangat cocok untuk dimainkan masyarakat di segala usia.
ikan-ikan para. Harus membersihkan Danau Toba, harus menjaga kebersihan Danau Toba. Pokoknya keren, ada kesulitannya juga, tantangannya juga banyak. Dan yang awal-awalnya sih rada-rada bingung ya, ini gamenya mau ngapain. Cuman memberikan konsep, bukan untuk menarik, untuk memainkan gamenya aja. Memberikan konsep terhadap kita untuk kesadaran terhadap lingkungan. Karena gamenya kan ngambil sampah itu di danau. Dan kita tahu kalau Danau Toba banyak sampahnya. Dan itulah konsepnya, desainnya kan. Net Studio mampu berinovasi dalam sebuah game yang tujuannya untuk melestarikan lingkungan. Pora The Lake Rescuer diharapkan mampu menyadarkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Untuk itu, ayo bantu Pora menyelamatkan Danau Toba dari bahaya sampah yang merusak lingkungan. Pemirsa, kreativitas siswa-siswi SMK Multikarya Medan ini patut diapresiasi. Dari bahan daur ulang ternyata mereka mampu menciptakan sebuah mesin pemecah plastik yang dirancang dengan program AutoCAD. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Kreativitas yang lahir dari para siswa SMK Multikarya yang berlokasi di Jalan STM Medan ini patut diapresiasi. Berpedoman pada moto sekolahnya, para siswa terus mengembangkan keterampilannya dalam menciptakan produk-produk tepat guna. Teori dan kegiatan praktek yang mereka dapatkan selama ini menjadi bekal untuk menciptakan sebuah produk yang kreatif. Jadi sesuai dengan moto yang ada di SMK Multikarya, besarkan namamu dengan karyamu. Maka dari situlah kita memberi pelajaran-pelajaran atau materi-materi, baik itu praktek-praktek, sehingga dapat menghasilkan suatu karya, suatu produk yang memang dari hasil inovatif atau kreatif siswa-siswa kita. Di bengkel inilah proses kreatif siswa dibentuk. Selain dipakai untuk praktek, bengkel ini juga digunakan untuk kegiatan unit produksi. Saat ini, pihak sekolah sedang fokus pada pengerjaan produk ciptaan mereka, yaitu mesin Pertamini, pemecah limbah plastik, dan pembuat es krim. Bahan baku pembuatan mesin ini adalah bahan daur ulang yang didapatkan dari pengepul besi bekas. Misalnya untuk mesin pemecah plastik ini, bahan baku yang dipakai seperti aluminium, besi ST37, plat baja, besi pir bekas, dan lain sebagainya. Sebelum diolah, beberapa bahan daur ulang ini digambar menggunakan komputer. Setelah datanya selesai, lalu diinput ke mesin komputer numerical control atau CNC untuk diproses secara otomatis, sesuai dengan gambar dan perhitungan yang sudah dirancang sebelumnya. Dengan ketekunan dan kerjasama, para siswa pun berhasil membuat mesin pemecah plastik ini. Awalnya yayasan sini melihat sampah-sampah plastik itu banyak. Jadi mereka menanyai saya, macam mana sampah-sampah itu banyak kali? Oh Pak, bisa kita buat jadi uang lagi, saya bilang. Caranya macam mana? Kita buat penggilingannya. Setelah saya buat gilingannya udah jadi, ada lagi guru sini, guru kimia, mereka merespon, oh ini bisa dijadikan minyak. Nah, kita buatlah depotnya ini, depot minyak bensin Pertamini. Sebenarnya di kurikulum 2013 ini anak-anak belum bisa menggunakan mesin, tetapi kami bisa memberikan mereka menjalankan mesin dengan panduan kami gitu ya. Dalam arti anak-anak harus kami awasi secara maksimal. Nah, dari kelas 1 kami bina terus-menerus hingga akhirnya mereka memiliki kreativitas sendiri untuk membuat berbagai macam alat.
Seperti inilah cara kerja mesin pemecah limbah plastik ini. Sebelum diproses, limbah plastik dibersihkan terlebih dahulu, lalu sampah-sampah plastik dimasukkan satu persatu untuk digiling. Hasilnya, plastik pun menjadi hancur. Agar prosesnya tidak hanya sampai di sini, pihak sekolah berupaya memanfaatkan hasil penggilingan ini untuk disuling dan diolah menjadi bahan bakar minyak. Meski masih dalam proses pengembangan, mesin ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengurangi jumlah limbah plastik yang tak terkontrol. Kalau merasa keluhan tidak ada, malah senang mendapatkan kerjaan yang seperti ini. Jadi menambah ilmu kami sendiri. Hubungan kerjasamanya sangat baik, kawan dan teman-teman membuat ini lebih gampang jadinya. Kami lebih tahu semua cara-cara membuat bahan-bahan inilah. Ya harapan kita ya supaya sama masyarakat dipergunakan lah, mudah-mudahan masyarakat juga mampu dan mau membelinya. Karena kan di masyarakat banyak sampah-sampah. Kalau plastik itu kan lama gitu habisnya. Jadi kalau didaur ulang mereka dapat uang tambahan. Dari ide kreatif akan lahir pula sebuah karya yang kreatif. Kegiatan positif para siswa SMK Multikarya mampu menghasilkan sebuah produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga proses kreatif ini bisa menginspirasi kita semua. Sebab sudah saatnya yang muda yang berkarya. Pemirsa, tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Sumatera Utara sepanjang tahun 2014 juga disebabkan karena kurangnya budaya berlalu lintas di masyarakat. Untuk itulah pihak kepolisian daerah Sumatera Utara yang menggandeng SMK Triteh Medan membuat sebuah taman lalu lintas portable sebagai wujud edukasi sejak dini kepada para pelajar untuk tertib berlalu lintas. Kesemrautan lalu lintas Kota Medan memang sangat menjengkelkan. Melanggar lalu lintas sepertinya sudah biasa. Padahal selain membuat kemacetan juga dapat mengancam jiwa si pengendara. Nah, dalam segmen Sekitar Kita kali ini kita akan membahas berbagai persoalan tentang lalu lintas dan juga solusinya. Tetap bersama saya. Kepolisian daerah Sumatera Utara mencatat lebih dari 1.800 orang tewas dalam lebih kurang 6.000 kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2014. Sementara pelanggaran lalu lintas terjadi sebanyak 20.000 lebih kasus. Tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas ini disebabkan banyak hal. Namun yang paling dirasakan adalah budaya tertib berlalu lintas yang kurang di Medan. Seperti ini nih, kebiasaan menerobos lampu merah. Padahal kota tertib lalu lintas adalah indikator kemajuan peradaban. Nah, sekarang mari kita tanya warga Medan seputar tertib berlalu lintas di kota tercinta ini. Lalu lintas di kota Medan ini sangat kacau, terutama bagi kendaraan-kendaraan sepeda motor yang beroda 3 dan angkutan umum. Tentang kota Medan ini lalu lintasnya sangat padat. Di sore hari, kalau yang namanya pekerja itu kembali, ya namanya itu di jalan cukup macet begitu. Untuk sementara ini lalu lintas di Medan ya udah mulai macet lah, bisa dikatakan seperti itu. Kalau saat ini saya kira agak bagus sedikit, tapi ada beberapa tempat yang ada kemacetan, kemudian banyaknya yang melanggar peraturan lalu lintas. Kalau jalan nggak macet ya gimana ya, tergantung pada orangnya lah, bagaimana caranya berkendaraan. Ya seperti pertama ngasih SIM-nya lah, jangan amburadul seperti SIM tembak segala macam. Itu kan anak-anak sekarang belum 17 sudah SIM tembak.
Itulah yang bikin di jalan itu macet segala macam, kan nggak tahu aturan. Kayak mematuhi peraturan lalu lintas dengan baik, gitu aja. Harusnya semua pengendara seperti sepeda motor dan angkutan umum itu tahu tempat-tempatnya di mana harus berhenti dan menaikkan atau menurunkan penumpangnya gitu. Sebagai kota metropolitan dan terbesar ketiga di Indonesia, lalu lintas Kota Medan menjadi problematika yang tidak dapat dihindari. Untuk masalah yang satu ini, saya menemui pengamat transportasi Bapak Jaya Arjuna. Ya, lagi berkomunikasi. Ya. Nah Pak Jaya, ini kita berbicara tentang persoalan lalu lintas di Medan atau Sumatera Utara gitu. Nah kalau Bapak melihat bagaimana sih sebenarnya persoalan lalu lintas yang ada di kota kita ini? Kita tahu Kota Medan sekarang sudah mulai dirasakan tidak nyaman bagi orang berkendaraan. Kenapa? Karena kemacetan itu sudah hampir rutin terjadi setiap hari di Kota Medan. Memang ada beberapa kebijakan, ada beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah kota bersama-sama dengan kepolisian, bersama-sama dengan masyarakat untuk menjadikan kota ini lebih nyaman dari segi berkendaraan. Oke, nah kemudian apa nih Pak solusinya supaya masyarakat kita ini tertib berlalu lintas, Pak? Kesadaran masyarakat itu memang harus dimulai, kalau untuk ketertiban itu harus dimulai dari sekolah. Harus dimulai dari sekolah, dari rumah dimulai, waktu kecil, diajar tertib, diajar disiplin, di sekolah juga begitu. Nah masuklah kalau di sekolah nanti, ini kan sudah muncul interaksi dengan masyarakat, interaksi dengan dunia luar. Maka di sekolah diajarkan bagaimana sebenarnya berlalu lintas, bagaimana setiap anak sekolah itu kan jadi pengguna jalan. Bagaimana jadi pengguna jalan yang baik, itu yang harus diajarkan ke setiap anak sekolah. Kesadaran warga Medan untuk tertib berlalu lintas memang masih minim. Upaya menyadarkan masyarakat untuk patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas pun menjadi sangat penting. Salah satunya melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Nah, di SMK Tritek di Medan, murid-murid sekolah sedang sibuk merancang taman lalu lintas portable yang akan dijadikan media sosialisasi berlalu lintas yang baik. Pekerjaan ini mereka dapatkan dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menggagas program Taman Lalu Lintas Portable. Taman Lalu Lintas Portable ini diaplikasikan dengan teknologi sehingga rambu-rambunya seperti traffic light dapat berfungsi seperti aslinya. Taman lalu lintas ini nantinya akan digunakan untuk mengenalkan rambu lalu lintas kepada anak-anak TK se-Kota Medan. Selain merancang, para siswa ini juga turut teredukasi dengan mengerjakan desain taman lalu lintas ini. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung masalah teknologi ya. Konsepnya sendiri seperti apa? Antara lain di sini kita lihat ini ada traffic light. Sudah itu di sini ada papan peringatan. Jadi manakala kita di dalam suatu kawasan tertib lalu lintas, ini kita melintas mobil, kemarin sudah kita sosialisasikan, mobil atau kendaraan apapun melintas, melewatin batas marka yang sudah ditetapkan. Nah, di situ kita letakkan sensor. Jadi manakala kendaraan kita itu melewatin batas marka yang sudah ditetapkan, di situ akan ada bip nada. Nah, dan nada bip ini tersambung ke papan layar yang di atasnya seperti di belakang kita ini. Di situ akan Anda telah melewati batas pemberhentian. Dan konsep ke depan nanti kita akan online kan dengan kamera CCTV. Jadi begitu nanti dia mau lewati batas, ya kendaraan ini pengguna jalan ini melewati batas, kita akan rekam di CCTV. Kamera CCTV ini nanti dapat kita akses dari mana terbaik termasuk dari Samsat atau dari MTNC. Jadi kalau umpamanya terjadi pelanggaran, kita tidak perlu berdebat lagi dengan pengguna jalan. Ini buktinya Anda telah melewati. Acara peluncuran dan pengenalan Taman Lalu Lintas Portable digelar di Lapangan Merdeka Medan. Sebanyak 5.000 anak TK memenuhi Lapangan Merdeka. Anak-anak ini dapat mencoba langsung Taman Lalu Lintas ini. Dengan begitu, mereka dapat memahami apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika berkendara. Sebagai informasi nih pemirsa,
Saat ini Polresta Medan hanya memiliki 400 personil untuk menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas. Sementara itu, di Medan ada 300 persimpangan yang harus dijaga. Wah, kalau begitu bagaimana ya beban kerja polisi dalam mengatur lalu lintas? Persoalan lalu lintas di daerah kita ini seperti apa sih, Pak? Iya, satu masalah utama adalah masalah kesadaran tentang kedisiplinan. Jadi itu belum ada dalam dirinya bahwa mereka harus menyadari bahwa disiplin lalu lintas itu akan memberikan keselamatan bagi dirinya, bagi orang lain, dan bagi lingkungan. Dan di lalu lintas itu merupakan cerminan bangsa. Nah, sekarang ini tingkatnya itu mereka masih disiplin kalau ada petugas. Ada yang namanya program ataupun kegiatan taman lalu lintas. Ini sangat efektif. Bisa bermain, bisa belajar, dan praktek. Nah, selama ini taman lalu lintas dibangun di tempat-tempat tertentu yang mahal harganya, ada sponsor. Di desa bagaimana? Nah, maka kita membuat portable ini, kualitasnya sama, bisa digerakkan kemana saja. Maka inilah yang kita buat, sehingga nanti petugas di Polres itu bisa membuat, ayo wilayah mana. Jika ini bisa sampai ke daerah yang terpencil pun bisa kita lakukan. Sehingga apa? Anak-anak itu dia mendapatkan pendidikan dan bisa menikmati kehadiran pemerintah, kehadiran aparat di daerahnya. Artinya bahwa dia mempunyai menikmati mendapatkan hak-hak pendidikan secara nasional. Selain bertujuan untuk menggalakkan budaya tertib berlalu lintas, taman ini juga mengajarkan anak-anak berbagai aspek, seperti kedisiplinan dan toleransi. Anak-anak ini juga diharapkan mampu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas ke depannya. Masalah lalu lintas bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan kepolisian, namun juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Semoga segmen Sekitar Kita kali ini dapat menjadi pembelajaran agar kita dapat memperbaiki sikap dalam berlalu lintas. Yuk lebih peduli dengan sekitar kita. Seluruh tayangan Bingkai Sumatera telah kami hadirkan ke hadapan Anda. Saya Rahma Mandasari beserta seluruh kru Bingkai Sumatera mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Lengkapilah hidup Anda dengan Bingkai Kebaikan. Sampai jumpa.